Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ayat 80, kita buka dulu Asbabun Nuzul ayat 75, 76 dan 77. Silahkan dibuka bagi adik-adik yang mondok. Ini ada di materi kelas cepatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Anna asbaba nuzuli hadil ayatil karimati fi Sa'labat bin Hatib al-Ansari. Sesungguhnya sababu nuzul ayat ini yang mulia di dalam Sa'labah ibni Hatib al-Ansari. Wa qad warada, sungguh datang fi dalam Sa'labah hadisun hadis. Telah datang hadis cerita tentang Sa'labah. Rawahu meriwayatkan pada hadis Ibnu Jarir hahuna di sini wa Ibnu Abi Hatim min hadisi Ma'ni bin Rifa'ah an Ali bin Zaid an Abdurrahman an Abi Abdurrahman Al-Qasim bin Abdurrahman maula Abdurrahman ibn Yazid ibn Muawiyah an Abi Umamah al-Bahili an Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Anahu, sesungguhnya Sa'labah qala berkata dia Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u, mendoakanlah engkau Allah pada Allah ayarzukoni, bahwa memberi rezeki Allah padaku malan pada harta." Jadi Sa'labah datang kepada Nabi minta agar dia didoakan menjadi orang kaya. Qala berkata Abu Umamah, Faqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waihaka, kasihan kamu ya Sa'labah, kasihan kamu, qalilun sedikit, tu'ati mendatangkan kamu syukra pada syukurnya, iku khairul lebih baik min kasirin daripada banyak, la tutiku tidak kuat kamu pada kasir." Kamu diberi sedikit, bisa mensyukuri atas pemberian yang sedikit, itu lebih baik daripada kamu diberi banyak tapi kamu tidak mampu dengan diberi banyak itu. Qala berkata Abu Umamah, summa qala kemudian berkata Sa'labah maratan ukhra, lain kali. Faqala berkata Nabi, "Ama tardo, apa kamu tidak ridho antakuna, bahwa ada kamu misla nabilah, seperti nabinya Allah, yaitu keadaannya miskin, keadaannya tidak banyak harta. Fawalladzi, demi zat nafsi diriku biadi di tangannya, lau syi'tu, andaikan menghendaki aku, antasiro, bahwa berjalan aljibalu gunung-gunung, ma'i bersamaku, zaban emas, wa fiddotan dan perak, la sarot, niscaya berjalan apa gunung. Nabi bersumpah, demi zat diriku di tangannya, andaikan saya menghendaki gunung-gunung berjalan bersamaku menjadi emas dan perak, pasti gunung itu akan berjalan. Jadi yang gunung itu batu, yang asalnya batu, kalau memang Allah, kalau Nabi menghendaki untuk menjadi emas dan perak, pasti gunung itu akan berjalan menjadi emas dan perak. Artinya apabila Nabi itu menghendaki kaya seketika, ya pasti bisa.
Qala berkata Sa'labah, walladzi demi zat bahasaka yang mengutus sapa zat pada engkau bil haqi dengan hak. Lain ta'auta jika berdoa engkau Allah pada Allah, farozakoni lalu memberi rezeki Allah padaku, malan pada harta, la'u'tiyanna niscaya memberi sungguh aku kuladzi hakin pada tiap-tiap yang mempunyai hak hakku pada haknya. Jika kemudian Sa'labah bersumpah demi zat yang mengutus engkau dengan hak, jika engkau berdoa pada Allah lalu Allah memberi rezeki saya harta, pasti aku akan memberi haknya pada setiap orang yang berhak, orang fakir, miskin, anak yatim, semua saya kasih. Faqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuq Sa'labata malan. Ya Allah, berilah rezeki pada Sa'labah malan pada harta. Akhirnya Nabi mendoakan kepada Sa'labah. Qala berkata Abu Mama, fatakhoda lalu mengambil sapa Sa'labah gonaman kambing. Fanamat maka berkembang apa kambing, kamayanmi seperti berkembang apa dudu belatung. Kemudian Sa'labah mempunyai kambing. Kambing itu berkembang biak dengan cepat sekali sebagaimana berkembang biaknya belatung, sangat cepat. Fadhaqat maka sempit ali atas kambing al-Madinatu Madinah. Jadi kota Madinah itu tidak cukup untuk mengembala kambingnya Sa'labah. Fatanaha lalu pindah dia Sa'labah anha dari Madinah. Fanazala bertempat dia wadian di lembah min audiyatiha dari lembah Madinah. Akhirnya dia pindah ke lembah Madinah hatta jala sehingga menjadikan dia atau berbuat dia yusolli salat dia az-zuhra pada saat zuhur wal asr dan asar fi jamaatin di dalam berjamaah. Wayat ruku dan meninggalkan sapa Sa'labah ma apa siwahuma selain keduanya. Jadi yang tadinya itu salat 5 waktu berjamaah, karena kesibukan mengembala kambing, akhirnya dia hanya salat berjamaah itu zuhur dan asar. Adapun yang lain dia tidak mengerjakannya. Sumanamat lalu berkembang, kemudian berkembang apa kambing, wa kasrat dan banyak apa kambing. Fatanaha lalu pindah dia Sa'labah, pindah lagi dari lembah ke lembah yang lain yang lebih luas. Hatta taroka sehingga meninggalkan dia as-sholawati beberapa sholat. Sehingga dia meninggalkan sholat 5 waktu il Jum'ata kecuali sholat Jumat. Hanya sholat Jumat saja datang ke Madinah. Wahya adapun kambing tanmi berkembang apa kambing hatta kama yanmi sebagaimana berkembang adudu belatung, berkembang terus tambah banyak hatta taroka sehingga meninggalkan dia al Jum'ata pada Jumat sampai dia tidak lagi Jumatan. Fatofiko lalu berbuat sapa Sa'labah yatalaqo menjemput dia arukbana pada kafilah. Dia menghadang kepada kafilah yaumal Jum'ati pada hari Jumat. Lias alahum agar bertanya dia Sa'labah hum pada mereka anil akhbar dari beberapa kabar. Jadi tujuannya Sa'labah menghadang kafilah itu bertanya tentang kabar perkembangan yang ada di Madinah. Faqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma apa fala berbuat Sa'labatu, apa yang diperbuat oleh Sa'labah itu kok lama enggak nongol ini, lama enggak ke masjid, apa yang diperbuat oleh Sa'labah? Faqalu berkata mereka rukban, ya Rasulullah ittakhoda menjadikan atau mengambil sapa Sa'labah gonaban pada kambing. Fadhaqat lalu sempit apa fadhaqat maka sempit alai pada alaihi atas kambing al Madinatu Madinah. Dia mempunyai kambing, karena kambingnya banyak
sehingga Madinah itu tidak muat untuk mengembala kambingnya. Akhirnya dia pindah ke lembah-lembah Madinah. Fa akhbaru, mengkabarkan mereka kafilah pada Nabi bi amri dengan perkaranya Sa'labah. Keadaannya sekarang sudah sibuk dengan kambingnya. Faqala, berkata Nabi, ya waiha, kasihan Sa'labatu Sa'labah, ya waiha Sa'labah, ya waiha Sa'labah. Sampai 3 kali Nabi berkata kasihan dia. Wa anzala, dan menurunkan Allah Jalla Maha Agung sanahu, sanjungan Allah, firman Allah, khud min amalihim sodakotan, Al-Ayah surat At-Taubah 103. Kemudian Allah menurunkan ayat kepada Nabi surat At-Taubah ayat 103 yang isinya kewajiban zakat. Manuzilat, dan diturunkan apa faraidus sadaqati, kewajiban zakat. Fa'abasa, lalu mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulaini, 2 orang laki-laki, ala sadaqati, untuk mengurusi zakat minal muslimin, mengurusi zakatnya orang-orang Islam. Yaitu rajulan, seorang laki-laki, min Juhainah. Yang kedua warajulan, dan seorang laki-laki, min Sulaim. 2 orang ini yang diutus oleh Nabi sebagai amil. Wa kataba, dan menulis sapa Nabi lahuma, untuk keduanya, kaifa, bagaimana, ya'khudhani, mengambil keduanya, as-shadaqata, pada zakat minal muslimin. Dan Nabi menulis untuk 2 orang ini bagaimana cara mengurusi, mengambil zakatnya orang Islam. Wa qala, berkata Nabi lahuma, kepada keduanya, muro, berjalanlah kamu atau lewatlah kamu berdua, bisa labata, pada Sa'labah. Kamu nanti jangan lupa untuk mengurusi zakatnya Sa'labah. Wa bi fulan, dan dengan fulan, yaitu rajulin min Bani Sulaim. Fakhuda, maka mengambillah kamu berdua shadaqatahuma, pada zakat keduanya. Ambil zakatnya Sa'labah dan rajul dari Bani Sulaim. Fakhroja, maka keluar keduanya, itu rajul min Juhainah dan rajul min Sulaim. Hatta ataya, sehingga datang keduanya Sa'labata, pada Sa'labah. Fasa'alahu, maka minta keduanya pada Sa'labah as-shadaqata, pada zakat. Kemudian 2 rajul itu minta kepada Sa'labah untuk mengeluarkan zakatnya. Wa aqrahu, dan membacakan keduanya pada Sa'labah kitab Rasul, pada suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata Sa'labah, ma hadhihi, tidak ada ini surat illa kecuali jizyatun, pajak. Ketika dibacakan suratnya Rasul, Sa'labah berkata, surat ini adalah pajak. Ini bukan zakat, ini pajak ini. Mahadi, tidak ada ini surat illa kecuali ukhtul jizyah, saudaranya pajak. Oh, ini semisal pajak ini. Ma adri, tidak tahu aku, ma apa hada ini, enggak ngerti aku apa zakat apa ini pajak ini. Artinya Sa'labah menolak pada suratnya Rasul. In tolako, berangkatlah kamu berdua, hatta tafrugo, sehingga selesai kamu berdua, summa uda, kemudian kembalilah kamu berdua, ilayya, padaku. Nah, kemudian Sa'labah berkata kepada 2 amil itu, kamu pergilah, nanti kalau sudah selesai mengurusi zakatnya orang Islam, kembalilah kemari. Fantolako, maka berangkat keduanya, wasami'a, dan mendengar, bima, pada keduanya, sapa as-Sulamiyu, rajul Sulaim, yang tadi akan diambil zakatnya. Artinya 2 amil itu belum datang ke tempatnya rajul Bani Sulaim, dia sudah mendengar kabar. Fanadhara, lalu melihat sapa as-Sulamiyu ila khiyari asnani ibli, pada pilihan umur ontanya Sulaimi. Maksudnya onta yang bagus-bagus itu dipilih.
fa'azzallaha maka memisah-misahkan sapa as-Sulami ha pada onta li sedekati untuk zakat. Jadi yang bagus-bagus itu dipilih, dipisah. Nah, ini persiapan untuk zakat. Tsumastaqbalahuma kemudian menghadap sapa as-Sulami huma pada keduanya dia dengan membawa onta. Kemudian rajul as-Sulaim itu menghadap menjumpai pada dua amil dengan membawa onta zakatnya. Fala mar'aha ketika melihat mereka, maksudnya dua amil tersebut pada onta, qalu berkata mereka amil, ma yajibu tidak wajib alika atas engkau apa hada ini onta. Nah, kamu tidak kewajiban onta ini. Wa ma nuridun dan tidak menghendaki aku anak khuda bahwa mengambil aku hada ini onta minka dari kamu. Dan saya tidak berharap mengambil onta ini dari kamu karena ini bukan kewajibannya. Tidak seperti ini terlalu baik, terlalu bagus ini. Faqala berkata rajul as-Sulaim, bala iya memang belum kewajiban zakat ini. Fakhuduha mengambillah kalian pada onta, ambillah saja. Fa inna nafsi makasnya diriku bidzalika itu onta diambil atau menyerahkan onta thayyibatun ridho. Saya ridho dengan onta tersebut. Wa inna mahia dan senya onta lahu untuk sedekah dan onta ini untuk sedekah, enggak apa-apa. Fa'akhodaha lalu mengambil keduanya pada onta minhu dari rajul Sulaim. Bamarro dan lewat keduanya alannas kepada manusia mengurusi zakatnya orang Islam yang lain. Fa'akhoda maka mengambil keduanya as-sadaqati pada zakat dari orang-orang Islam yang lain. Tsumma raja'a kemudian kembali keduanya ila Sa'labah kepada Sa'labah setelah selesai mengambil zakatnya orang-orang Islam, lalu dua amil itu kembali ke tempatnya Sa'labah. Faqala berkata Sa'labah, aruni memperlihatkanlah kalian padaku kitabakuma pada surat kamu berdua. Coba bawa ke sini mana surat yang katanya dari Nabi. Faqarahu maka membaca sapa Sa'labahu pada surat. Akhirnya surat dari Nabi itu diserahkan lalu dibaca oleh Sa'labah. Faqala berkata Sa'labah, mahadi tidak ada ini surat illa kecuali jizyatun pajak. Ini pajak ini setelah dibaca ini kambing sekian, zakatnya sekian. Jadi kan sudah ada ketentuan itu. Wah, ini pajak ini setiap 40 sampai 120 ini bayar pajak, bayar satu. Wah, ini berarti pajak ini setiap kambing 40 sampai 120 satu. Wah, ini pajak ini. Mahadi tidak ada ini zakat illa kecuali ukhtul jizyah saudaranya pajak atau ini semisal pajak ini. Intolako berangkatlah kamu berdua hatta aro sehingga melihat aku ro'i pada pendapatku. Coba sekarang kamu pulanglah sehingga aku berpikir tentang ini. Saya tak pikir-pikir dulu. Fantolako maka berangkat keduanya amil hatta ataya sehingga datang keduanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahuma ketika melihat Nabi pada keduanya. Qala berkata Nabi, ya waiha Sa'labah, kasihan, wahai kasihan Sa'labah. Qabla ayyukallimahuma sebelum bicara Nabi pada keduanya. Sebelum Nabi bertanya kepada dua amil itu, Nabi sudah mengatakan ya waiha Sa'labah. Wada'a dan mendoakan barokah. Mendoakan sapa Nabi li Sulaim untuk rajul Sulami bil barokati dengan doa barokah. Fa akhbarahu maka mengkabari keduanya pada Nabi billadzi dengan yang sona berbuat sapa Sa'labah. Kemudian dua amil itu mengkabarkan kepada Nabi tentang
yang diperbuat oleh Sa'labah. Waladian yang sana'a berbuat sapa as-Sulami, dan yang dikerjakan oleh rajul Sulami dilaporkan kepada Nabi. Fa anzalallahu azza wajal, lalu Allah menurunkan ayat wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna, al-ayah ayat 75. Qala berkata sapa Abu Umamah, wa inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun seorang laki-laki min aqaribi Sa'labah, dari kerabatnya Sa'labah. Tadi di dekatnya Rasul itu ada rajul dari kerabatnya Sa'labah. Fasami'a, lalu mendengar rajul zalika itu sabda Nabi. Fakhraja, lalu keluar rajul hatta atau sehingga datang rajul pada Sa'labah. Faqala, berkata rajul, waihaka ya Sa'labah, kasihan kamu wahai Sa'labah, qad anzala, telah menurunkan Allah fika, dalam urusanmu, kadza wa kadza, Allah sudah menurunkan ayat yang mengenai kamu. Fakhraja, lalu keluar sapa Sa'labah hatta atas, sehingga datang dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu, maka minta sapa Sa'labah pada Nabi ayyaqbala, menerima Nabi minhu dari Sa'labah shadaqatahu, pada zakatnya Sa'labah. Dia mohon kepada Nabi agar menerima zakatnya Sa'labah. Faqala, berkata Nabi, innallaha, Allah mana'ani, mencegah, melarang Allah padaku, an aqbala, bahwa menerima aku, minka, dari engkau, shadaqataka, pada zakatmu. Allah melarang saya menerima zakatmu. Faja'ala, lalu berbuat sapa Nabi, yahsu, mengambil sapa Nabi, ala rosi, pada kepala Sa'labah, aturoba, pada tanah. Kemudian Nabi berbuat mengambil satu genggam tanah, kemudian ditaburkan pada kepalanya Sa'labah. Faqala, berkata lahu pada Sa'labah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza, ini iku amaluka, amalanmu, ini amalanmu. Jadi amalmu hancur, amalmu lebur, ini jadi sia-sia. Qad amartuka, telah perintahku padamu untuk menunaikan zakat, falam tutikni, maka tidak taat kamu padaku. Falamma aba, ketika menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqbida, bahwa menerima Nabi shadaqatahu, pada zakatnya Sa'labah, raja'a, maka kembali dia ila manzi, pada tempatnya Sa'labah. Kemudian begitu Nabi tidak mau menerima zakatnya Sa'labah, kemudian Sa'labah pulang ke rumahnya. Faqubida, diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yaqbal, dan tidak menerima Nabi minhu dari Sa'labah syai'an, pada sesuatu. Sampai wafatnya Nabi tidak menerima sedikit pun dari zakatnya Sa'labah. Suma'ata, kemudian datang Sa'labah Abu Bakar radhiyallahu anhu hina stukhlifa, ketika dijadikan khalifah sapa Sa'labah. Faqala, berkata Sa'labah, qad alimta, telah tahu kamu Abu Bakar, manzilati, pada kedudukanku, min Rasulillah, dari Rasul, yakni saya sahabat Nabi, wa maudhi, dan tempatku, minal ansor, dan dari orang Ansor, yakni saya orang Ansor, penduduk asli. Faqbal, menerima engkau shadaqati, pada zakatku. Faqala, berkata Abu Bakar, lam yaqbalha, tidak menerima pada zakat minka, darimu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aba, dan menolak sapa Abu Bakar. Nabi enggak menerima, saya pun, Abu Bakar pun juga tidak menerima zakatmu. Fakubido, lalu diwafatkan Abu Bakrin, walam yaqbalha, dan tidak menerima Abu Bakar pada zakat. Falamma wuliya, ketika dijadikan khalifah sapa Umar radhiyallahu anhu, atau datang sapa Sa'labah pada Umar. Faqala, berkata Sa'labah, ya Amirul Mukminin, aqbil, menerimalah engkau shadaqati, pada zakatku. Wahai amirnya orang iman, terimalah zakatku. Faqala, berkata Umar, lam yaqbalha, tidak menerima pada zakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala, dan tidak menerima sapa Abu Bakrin. Wa anna, bagaimana
aqbaluha menerima aku pada zakat min kadir kamu, ya tidak mungkin. Bagaimana Nabi Abu Bakar enggak menerima zakatmu? Bagaimana mungkin aku menerima zakatmu? Ya enggak mungkin. Saya tidak akan menerima zakatmu. Faqubida, lalu diwafatkan sapa Umar, walam yaqbalha, dan tidak menerima sapa Umar pada zakatnya Sa'labah. Falamma ulia, ketika dijadikan khalifah sapa Utsman radhiyallahu anhu, atau datang sapa Sa'labah pada Utsman. Faqala, berkata Sa'labah, iqbal, menerima engkau sedekahti pada zakatku. Faqala, berkata Utsman, lam yaqbalha, tidak menerima pada zakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala, dan tidak menerima sapa Abu Bakrin, wala, dan tidak menerima sapa Umar. Wa ana, apakah aku aqbaluha menerima aku pada zakat min dari kamu? Ya enggak mungkin. Falam yaqbalha, maka tidak menerima sapa Utsman ha pada zakat minhu dari Sa'labah. Akhirnya Utsman juga tidak menerima zakatnya Sa'labah. Fahalaka, lalu mati sapa Sa'labah tu fi khilafati Utsman, di dalam kekhalifahnya Utsman. Inilah para bapak, ibu, para saudara sekalian, atau asbab nuzul ayat ini kita menjadi pelajaran bahwasanya ketika kita punya harta, supaya memerlukan, supaya mencepatkan zakatnya, jangan menunda-nunda tentang kewajiban zakatnya. Nah, demikian asbab nuzul ayat ini. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Dan selanjutnya makna ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfir, apakah memintakan ampun engkau Muhammad, lahum, untuk mereka orang munafik, aula tastaghfir, atau tidak memintakan ampun engkau Muhammad, lahum, untuk mereka. In tastaghfir, jika memintakan ampun engkau Muhammad, lahum, untuk mereka, sab'ina marratan, 70 kali, falai yaghfira, maka tidak akan mengampuni Allah lahum, kepada mereka munafik. Apakah engkau memintakan ampunan untuk orang munafik, atau engkau tidak memintakan ampunan untuk mereka? Jika engkau mintakan ampun untuk mereka 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni kepada mereka. Berarti menurut ayat ini, bila mana Nabi memintakan ampun untuk orang munafik lebih dari 70 kali, ini ada harapan untuk diampuni. Maka ayat ini mansukh. Nasihnya surat Al-Munafikun ayat 6. Zalika, demikian itu, bi'annahum, sebab mereka, demikian itu orang munafik tidak diampuni, sesungguhnya mereka kafaru, kufur mereka, billahi, pada Allah, wa rasul, dan utusan Allah. Orang munafik tidak diampuni dosanya walaupun dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad, karena mereka orang munafik itu kufur kepada Allah dan utusannya. Wallahu Allah la yahdi, tidak menunjukkan Allah al-qauma, pada kaum, al-fasikin, orang-orang yang fasik. Ini asbabun nuzulnya. Haddatsani Ubaid bin Ismail an Abi Usamah an Ubaidillah an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Ibnu Umar, lama tuwfiya, ketika wafat sapa Abdullah ibnu Ubay, ini orang munafik, jaa, datang ibnu, anaknya, yaitu Abdullah ibnu Abdillah, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
anaknya Abdullah bin Ubay bernama Abdullah datang kepada Nabi, fasa'alahu, minta dia Abdullah pada Nabi, ayu'tiyahu, bahwa memberikan sebuah Nabi hu pada Abdullah, qamisahu, pada baju gamisnya Nabi. Yukafinu, menjadikan kafan sapa Abdullah fi dalam baju abau pada bapaknya. Jadi tujuannya baju gamisnya Nabi itu untuk menjadi kain kafan bapaknya. Fa'atau, lalu memberi sapa Nabi pada Abdullah. Sumasalahu, kemudian minta sapa Abdullah pada Nabi, ayu sholia, bahwa sholat sapa Nabi ali kepada Abdullah bin Ubay, dan anaknya atau Abdullah minta kepada Nabi agar Nabi mensolati jenazahnya. Faqama, lalu berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusolli, agar salat Nabi alaihi pada Abdullah bin Ubay. Kemudian Nabi berdiri hendak mensolati Abdullah bin Ubay. Faqama, maka berdiri sapa Umar, fa'akhoda, memegang Umar bisaubi Rasulullah, pada pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata Umar, ya Rasulullah, tusalli alaihi, apakah engkau salat kepada Abdullah bin Ubay? Wa qad nahaka, dan sungguh melarang pada engkau Rabbuka, Tuhan kau, antusalliya, bahwa salat engkau alaihi pada Abdullah bin Ubay. Padahal Allah telah melarang engkau mensolati pada Abdullah bin Ubay. Faqala, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama khayyaroni, sesungguhnya menyuruh milih padaku Allah. Faqala Allah, saya disuruh memilih oleh Allah, istaghfir lahum aula tastaghfir lahum, apakah engkau memintakan ampun kepada mereka atau tidak memintakan ampun kepada mereka. In tastaghfir lahum sab'ina marratan, jika engkau memintakan ampun untuk mereka 70 kali. Ini kan pilihan, kamu mintakan ampun atau tidak. Nah, jika kamu mintakan ampun 70, Allah enggak akan mengampuni. Wa sa'aziduhu, dan aku akan menambah pada ampunan, alas sab'in, atas 70. Saya akan menambah 70. Barangkali Allah akan mengampuni. Qala, berkata Umar, innahu, sesungguhnya Abdullah bin Ubay adalah munafikun, orang munafik. Dia orang munafik Nabi. Qala, berkata Umar, fasalla, lalu salat alaihi pada Abdullah bin Ubay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalallah, lalu menurunkan Allah, wala tusalli ala hadin minhum mata abada wala takum ala qabri. Ini surat At-Taubah ayat 84. Lanjut. Fariha, senang-senang sapa al-mukhallafun, orang-orang yang sengaja tertinggal, bima qadihim, dengan tempat duduk mereka, khilafah Rasulillah, di belakangnya utusan Allah. Wa karihu, dan benci mereka, ayu jahidu, bahwa membela mereka, bi amalim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, fi sabilillah, di dalam agama Allah. Wa qalu, berkata mereka, orang-orang munafik, la tanfiru, jangan berangkat kalian, fil har, di dalam panas, keadaan panas. Di orang-orang yang sengaja tertinggal di tempat duduk mereka menyelisih Rasul, yakni orang munafik yang sengaja tidak ikut perang Tabuk, mereka senang-senang dengan tempat duduk mereka. Senang kalau mereka itu tinggal di rumah
tidak ikut bersama Rasul perang. Dan mereka benci apabila membela agama Allah dengan harta dan dirinya. Nggak senang kalau hartanya kurang, nggak senang kalau hartanya itu digunakan untuk sabilillah, nggak senang kalau dirinya kecapean karena acara sabilillah. Bahkan mereka mengatakan kepada teman-temannya, la tanfiru fil har, kalian jangan berangkat perang dalam keadaan musim panas. Memang saat itu waktu perang Tabuk keadaannya panas sekali. Di Madinah itu sedang musim kurma, keadaannya sangat panas. Kemudian mereka diajak perang ke Tabuk sana. Kurang lebih jaraknya 1000 km dari Madinah. Nah, orang-orang munafik mempengaruhi temannya untuk tidak ikut perang. Kul, katakanlah Muhammad, naru jahannam, adapun neraka Jahannam, iku asyaddu, lebih sangat haron panasnya. Katakan wahai Muhammad, jika orang-orang munafik mempengaruhi teman-temannya untuk tidak ikut perang karena alasan panas, katakan neraka Jahannam itu lebih panas daripada panasnya dunia. Memang kalau keadaan di Madinah itu ya biasanya musim Oktober, November atau kemarau panjang itu ya sampai mencapai 50 derajat, 50, 60. Jadi ya panas banget itu. Apalagi di padang pasir, wah lebih sangat panas. Jadi orang-orang munafik lebih senang duduk di rumah dan mempengaruhi temannya untuk tidak ikut berperang. Inilah sifat orang munafik, yaitu ngendon-ngendoni dalam urusan sabilillah. Mereka mempengaruhi teman-temannya agar tidak ikut di dalam membela agama Allah. Mereka lebih senang tinggal di rumah. Mereka nggak senang kalau hartanya digunakan acara sabilillah, nggak senang kalau dirinya untuk acara sabilillah. Laukanu, andaikan ada mereka munafik, yafqahun, paham mereka, pasti mereka berangkat berperang bersama Rasul. Falyadhaku, hendaklah tertawa mereka munafik, qalilan, sedikit, wal yabku, dan hendaklah menangis mereka, katsiron, banyak, di akhirat nanti, jazaan, menjadi pembalasan, bima, dengan apa-apa, kanu, ada mereka, iku yaksibun, mengerjakan mereka. Hendaklah orang-orang munafik itu tertawa sedikit, sebentar, hanya di dunia saja. Silakan orang-orang munafik itu menikmati udara segar, menikmati kesenangan di rumah, atau enggak kepanasan. Di rumah kan AC. Wah, kalau enggak ada ya angin jendela. Dan hendaklah mereka itu nangis yang banyak, nanti di akhiratnya dimasukkan ke dalam neraka sebagai pembalasan sebab perbuatannya. Fa'ir raja'aka, jika mengembalikan padamu dari perang Tabuk, sapa Allah ila ta'ifatin, pada segolongan, kelompok, minhum, dari mereka, fasta'zanuka, maka minta izin mereka padamu, lil khuruji, pada keluar perang yang akan datang. Fakul, katakan kepada mereka, lan takhruju, tidak akan keluar kamu sekalian, ma'i, bersamaku, abadan, selamanya. Walan tuqatilu, dan tidak akan memerangi kalian, ma'i, bersamaku, aduan, pada musuh.
jika Allah mengembalikan kamu, fa irraja'aka, jika mengembalikan padamu sapa Allah, jika Allah mengembalikan kamu dari perang Tabuk pulang ke Madinah, menjumpai segolongan dari orang-orang munafik, maka mereka orang-orang munafik itu minta izin kepada engkau untuk berangkat perang di masa yang akan datang. Jadi begitu Nabi pulang dari Tabuk ke Madinah, orang-orang munafik itu langsung menjumpai Nabi untuk menyampaikan alasan-alasannya kenapa mereka itu tidak ikut dalam perang Tabuk, dan mereka minta izin kepada Nabi, nanti kalau ada perang, sewaktu-waktu ada perang, mereka ingin berangkat perang bersama engkau. Nah, katakan kepada orang munafik, lan takhruju ma'iya abada. Kalian tidak akan keluar bersama saya ke medan perang selamanya. Nggak boleh kamu. Dan kalian tidak akan memerangi musuh bersama saya. Karena alasanmu bohong, kamu hanya berpura-pura, nggak boleh ikut nanti kalau ada perang. Innakum, sesungguhnya kalian munafik, raditum, senang kalian bil qu'ud, dengan duduk, awwala marotin, pertama kali. Faq'udu, maka duduklah kalian, mal khalifin, bersama orang-orang yang tertinggal semua, bersama anak-anak kecil, para wanita. Sesungguhnya kalian itu senang dengan duduk pertama kali, yakni pada perang Tabuk kamu sudah senang, sehingga nanti kalau ada perang lagi kamu gak usah ikut bersama saya, gak usah merangi musuh bersama saya. Silahkan kamu duduk bersama orang-orang yang tertinggal di rumah sana, bermain sama anak kecil, bermain nekeran, atau pernah bermain karet, atau pernah bermain apa sana sama anak-anak perempuan sana, nggak usah ikut bersama saya. Wala tusolli, dan jangan mensolati engkau Muhammad ala hadin, pada seseorang minhum, dari mereka, mata yang mati dia abadan, selamanya. Selamanya maksudnya ya sekali itu. Wala takum, dan jangan berdiri engkau Muhammad ala qabrihi, pada kuburannya. Engkau Muhammad jangan menyolati jenazahnya orang munafik selamanya. Nah, larangan ini tidak hanya untuk Nabi Muhammad saja, tapi berlaku bagi semua orang iman. Kamu jangan sampai menyolati jenazahnya seseorang dari orang munafik. Ini nggak boleh. Dan ini berlaku untuk orang iman semua. Jadi menurut riwayat itu, Hudzaifah bin Yaman itu adalah sirru Rasulillah, teman rahasia Rasul yang diberi tahu oleh Nabi tentang orang munafik, si A, si B. Itu Hudzaifah bin Yaman tahu. Nah, ketika kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ketika mau menyolati orang Islam itu nunggu. Ketika Hudzaifah bin Yaman itu menyolati, maka Umar ikut nyolati. Karena tahu, oh ini si A, si B yang munafik.
Nah kalau Hudzaifah bin Yaman nggak nyolati, nah berarti itu si A itu orang munafik. Maka Umar nggak mau nyolati gitu. Wala takum ala qabri, dan kamu jangan jangan berdiri di atas kuburannya, jangan memberikan penghormatan terakhir kepada orang munafik. Kenapa dilarang menyolati jenazahnya orang munafik? Nggak boleh memberikan penghormatan terakhir kepada orang munafik. Innahum, sesungguhnya mereka orang munafik, kafaru kufur mereka billahi pada Allah, wa rasulihi dan utusna Allah, wa matu dan mati mereka, wahum sedangkan mereka iku fasikun, orang-orang fasik. Karena sesungguhnya orang munafik itu kufur kepada Allah, kufur kepada utusan Allah, dan mati dalam keadaan mereka itu menentang kepada Allah. Inilah akibatnya orang munafik, hidupnya itu hina, atau tidak akan disolati oleh orang iman, tidak diberi penghormatan terakhir oleh orang iman. Nah, coba betapa menderitanya ketika di alam kubur nanti, hartanya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, kesenangannya ditinggalkan, yang mengikuti hanyalah amalannya. Keluarga, hartanya ditinggal, atau kesenangannya ditinggal, amalannya itulah yang menemani di alam kuburnya. Maka kita jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terlena, jangan sampai tergoda, sehingga kita ini terpengaruh dengan harta dunia. Acara-acara sabilillah supaya lebih diutamakan, lebih dipentingkan, lebih dinomorsatukan daripada kepentingan yang lain. Wala tu'jibka, dan jangan mengherankan pada engkau Muhammad, amwalum, harta mereka orang munafik, wa auladum, dan anak-anak mereka. Kamu jangan heran dengan harta dan anak-anak mereka. Kamu jangan terpengaruh dengan hartanya orang munafik. Berapapun harta yang dimiliki oleh mereka, kamu jangan takjub, jangan heran kamu. Anak-anak mereka yang dimiliki walaupun secantik apapun, kamu jangan terpengaruh. Innama yuridu, sesungguhnya menghendaki Allah ayu azibahum, bahwa menyiksa Allah pada mereka, biha, dengan harta, fitunya, di dunia. Mereka punya harta itu justru maksud daripada Allah adalah menyiksa kepada mereka di dunianya. Harta itu menjadi siksaan bagi mereka, bukan kebahagiaan, tapi menjadi siksaan bagi mereka. Watazako, dan keluar anfusum, ruh mereka, nyawa mereka, wahum mereka iku kafirun, orang-orang kafir. Dan orang munafik itu atau matinya dalam keadaan kafir, ruhnya itu keluar dari jasadnya dalam keadaan kufur, dalam keadaan kufur. Ayat ini sebanding dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 55. Wa idza unzilat, dan ketika diturunkan suratun, surat, an aminu, supaya iman kalian, billahi, kepada Allah, wajahidu, dan membela kalian, ma'a rasulihi, bersama utusan Allah, ista'dzanaka, maka minta izin kepada engkau, sapa, ulut tauli, orang yang mempunyai kaya, orang yang mempunyai panjang, maksudnya kaya, yakni orang munafik. Minhum, dari mereka munafik.
Waqala berkata, ulang, waqalu dan berkata mereka, zarna, membiarkanlah engkau padaku, nakun, maka ada aku, ma'al qaidin, bersama orang-orang yang duduk di rumah aja, nggak ikut perang. Ketika surat diturunkan kepada Nabi yang isinya an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulih, imanlah kalian kepada Allah dan membelalah bersama utusannya, berangkatlah perang bersama Rasul. Maka orang-orang yang kaya dari orang-orang munafik berkata, termasuk Abdullah bin Ubay, Jaddu bin Qais, Ma'tab bin Usair. Ini orang-orang munafik yang saat itu memang diberi kekayaan oleh Allah. Mereka minta izin kepada engkau, gak ikut perang. Dan mereka mengatakan, zarna, biarkanlah aku tak di rumah saja bersama orang yang duduk di rumah, bersama anak-anak, bersama para wanita. Saya ya macam-macam lah alasan mereka. Itulah sifat dari orang munafik. Orang munafik itu enggan untuk berjuang, nggak mau dirinya kecapean dalam urusan agama Allah, nggak mau kalau harusnya kurang untuk acara sabilillah. Nah, maka kita jangan sampai seperti itu. Kita lebih getol, lebih semangat dalam urusan agama Allah. Rodu, senang mereka, bi'ayyakunu, bahwa ada mereka munafik, ma'al khawalifi, bersama orang-orang yang tertinggal di rumah. Watubi'a, dan dicap, distempel, ala kulubihim, pada hati mereka, fahum, maka mereka, iku la yafqahun, tidak faham mereka. Orang-orang munafik itu senang apabila mereka bersama orang-orang yang tertinggal di rumah. Senang kalau bermain dengan anak-anak kecil. Senang menggoda para wanita. Senang kalau pokoknya ya senang kalau aktivitasnya itu di rumah, tidak ikut berperang. Wa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Hatinya orang munafik itu cap, mereka tidak faham. Mereka tidak faham tentang agama, mereka tidak faham tentang kewajiban membela agama Allah. Inilah sifat orang munafik. Seneng tinggal di rumah, akhirnya gimana? Ya hatinya dicap tidak paham urusan agama, tidak paham urusan perjuangan. Lakinir Rasul, akan tetapi Rasul, waladina, dan orang-orang amanu yang iman mereka mahu bersama Rasul, jahadu, membela mereka, bi amalihim, dengan harta mereka, wa anfusim, dan diri mereka. Tapi Rasul dan orang-orang iman yang bersama Rasul, mereka membela agama Allah dengan harta dan dirinya. Kalau orang munafik itu gak paham dengan agama Allah, gak paham dengan bab pembelaan, memang ya begitu. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Ini di surat Al-Munafikun ayat 7. Nah, memang hatinya dicap munafik. Hubungannya di surat Al-Munafikun ayat 7. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Nah, sedangkan
Rasul dan orang iman yang bersama Rasul, mereka selalu membela agama Allah dengan hartanya dan dirinya. Artinya gimana? Saat agama Allah itu memerlukan pembelaan dengan harta, maka hartanya dikeluarkan. Ketika harus dengan tenaganya, maka tenaganya untuk acara sabilillah. Wa ulaika mereka itu lahum bagi mereka al khairat kebaikan. Mereka yang membela agama Allah dengan harta dan dirinya akan mendapatkan kebaikan. Wa ulaika dan demikian itu hum mereka al muflihun, orang-orang yang beruntung. Dia akan menjadi penghuni surga. A'adda menyediakan Allah lahum untuk mereka Rasul, mereka orang iman. Allah menyediakan jannatin, beberapa surga. Tajri mengalir min tahtiha, dari bawah surga, al-anharu, beberapa sungai. Pirang dino khalidina, kekal semua, fiha, di dalam surga. Allah menyediakan untuk orang-orang iman beberapa surga. Di bawah surga itu mengalir beberapa sungai. Dalam surat Muhammad ayat 15 diterangkan, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum mimma'in ghairi asin. Perumpamaan, maksudnya keadaan surga yang dijanjikan kepada orang iman. Di surga itu anharum mimma'in ghairi asin, sungai dari air yang tidak berubah. Artinya sungai air tawar. Wa anharum min laban, dan sungai dari air susu, lam yataghayyar ta'muh, yang tidak berubah rasanya. Gak basi. Kalau di dunia ya susu berapa hari kemudian ya basi, ini enggak. Tidak berubah rasanya. Yang ketiga, wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, dan sungai dari arak yang segar bagi orang minum, tidak memabukkan. Wa anharum min asalim musaffa, dan sungai dari madu yang dibersihkan, tidak ada kotorannya, tidak ada apa istilahnya itu, rumahnya bersih. Masya Allah, ya Allah. Nah, inilah janji Allah kepada orang iman, surga di bawahnya mengalir beberapa sungai. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga Firdaus. Amin ya Allah. Dzalika itu al-fauzu, keuntungan al-azim yang besar. Mendapat surga itu adalah keuntungan yang besar. Maka kita semangat di dalam membela agama Allah, semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, semangat untuk menetapi ibadah kepada Allah. Wajah dan datang sebal mu'azzirun, orang-orang yang menampakkan uzur, minal a'rabi, dari orang A'rab. Orang Arab itu orang desa. Liyu'zana, supaya diberi izin sopolahu mereka. Wa qa'ada, dan duduk sopa alladzina, orang-orang kadzabu yang bohong mereka, Allah pada Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah. Maksudnya orang munafik. Orang-orang yang menampakkan uzur dari orang desa. Jadi ada orang desa, mereka menampakkan uzurnya agar menyampaikan uzurnya kepada Rasul, agar mereka diberi izin untuk tidak berangkat perang. Karena memang keadaan mereka seperti itu.
Nah, sedangkan orang-orang yang bohong, orang bohong pada Allah Rasul, yakni orang munafik, dia duduk di rumah, dia tidak ikut dalam perang. Sayusibu akan menimpa alladzina pada orang-orang kafarin kufur mereka, minhum dari mereka adzabun siksaan alimun yang pedih. Orang-orang kafir dari mereka orang munafik akan tertimpa siksa yang pedih, yaitu neraka. Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Laisa tidak ada. Halo? Laisa tidak ada. Laisa itu maknanya tidak ada. Yang ada itu kana ada. Kalau laisa tidak ada. Ala du'afa pada orang-orang yang lemah. Maksudnya orang tua. Wala dan tidak al mardu atas orang yang sakit. Wala dan tidak al ladina atas orang-orang la yajiduna yang tidak menjumpai mereka. Ma apa-apa yunfikuna yang menginfakkan mereka. Mereka tidak mempunyai bekal untuk perang. Tidak ada opo harajun dosa. Idza nasahu ketika bares mereka lillahi kepada Allah wa rasul dan utusna Allah. Bares itu maksudnya ya apa adanya, jujur, dengan sebenarnya, dengan sesungguhnya, lahir batin, memang mereka tidak punya sangu, tidak punya bekal untuk perang. Nah itu tidak dosa. Jadi tidak dosa untuk tidak berangkat perang bagi orang-orang yang lemah fisiknya. Termasuk orang yang, mohon maaf, orang yang pincang, orang yang buta, orang yang sakit-sakitan, itu tidak dosa apabila tidak ikut dalam perang. Dan juga tidak dosa bagi orang yang sakit, sakit ambeien, sakit apa, itu enggak dosa apabila berangkat perang. Kalau hanya sakit panu, nah itu ya enggak, bukan sakit itu. Dan juga tidak dosa bagi orang-orang yang tidak menjumpai bekal untuk tidak berperang ketika mereka betul-betul lahir batin tidak lahir batin baris kepada Allah Rasul, betul-betul tidak punya sangu. Ma alal muhsinin tidak ada bagi orang-orang berbuat baik min sabil dari jalan dosa. Tidak ada jalan dosa bagi orang-orang yang berbuat baik. Wa'ullaripun Allah ghafurun maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Allah banyak mengampuni kepada orang iman, lagi Allah sayang kepada orang iman. Wa kana bil mu'minina rahima. Wala 'alal ladina dan tidak dosa atas orang-orang idza ma atauka ketika datang mereka padamu, maknanya zaidah, litahmilahum supaya memuat engkau pada mereka. Kulta lalu berkata engkau, la ajidu tidak menjumpai aku, ma apa-apa ahmilukum yang memuat aku pada kalian, alaihi atas ma, maksudnya kendaraan. Tawallau berpaling mereka dari sisi engkau, wa a'yunuhum sedangkan mata mereka tafidu mengalir apa mata minad dam'i dari air mata. Hazanan menangisnya itu hazanan karena susah. Allah yajidu bahwa tidak menjumpai mereka ma apa-apa yunfikun yang menginfakkan mereka.
susah karena tidak punya bekal. Dan juga tidak dosa atas orang-orang ketika mereka datang kepada engkau minta kendaraan agar engkau Muhammad memuat mereka, memberikan kendaraan kepada mereka. Lalu engkau mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Saya tidak punya kendaraan untuk memuat kalian. Begitu kamu jawab, ma la ajidu ma ahmilukum alaihi, mereka berpaling dari sisi engkau. Mereka meninggalkan engkau dalam keadaan tafidhu minad dam'i wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i. Mata mereka itu mengalir air mata, netes nangis karena susah apabila mereka tidak menjumpai bekal untuk berperang. Ya Allah, nangis kasihan. Sedangkan orang-orang iman yang ada kendaraan dia berangkat, mereka sudah berusaha datang kepada Nabi minta kendaraan gak dikasih. Mereka, ya Allah, saya nasib. Mereka sebenarnya hatinya, keinginannya kuat untuk ikut perang, tapi nggak ada kendaraan. Itu juga tidak dosa apabila mereka itu tidak berangkat perang. Ini sababun nuzulnya. Qauluhu ta'ala wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, ayat 92. Nazalat turun apa ayat fil bakaina, di dalam orang-orang yang menangis. Bahkan ada mereka sebatan 7 orang. Jadi ada 7 orang yang datang kepada Nabi minta kendaraan. Lalu Nabi memberitahu kepada mereka bahwa tidak punya kendaraan. Akhirnya mereka menangis. 1, Maqil bin Yasar, Maqil bin Yasar. 2, wa Sakhr bin Khunais, dan Sakhr bin Khunais. 3, Abdullah bin Ka'ab al-Ansari. 4, Alabatu bin Zaid, Alabah bin Zaid. Alabah atau Ulabah bin Zaid al-Ansari. 5, Salim ibnu Umar, Salim ibnu Umar. 6, Sa'labah ibnu Ghanamah, Sa'labah ibnu Ghanamah. 7, Abdullah ibnu Mughaffal, Abdullah bin Mughaffal. Nah, 7 orang. Atau datang mereka Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, berkata mereka, ya Nabi Allah, innallaha azza wajal qad nadabana lil khuruj. Sesungguhnya Allah memanggil kami untuk keluar maka bersama engkau. Allah telah memanggil kami untuk keluar berperang bersama engkau. Fahmilna, maka berilah muatan kami alal khifaf, atas kaki al-marku'ati, wan ni'al, dan sandal al-makhsufati, nalzu maka kami berperang bersama engkau. Faqala la ajitu ma ahmilukum alaih fatawallaw wa hum yabkun. Mereka berpaling dari Nabi dan mereka orang-orang yang menangis. Yabkun, menangis mereka. Innamas sabilu, sesungguhnya jalan dosa,
'alalladzina atas orang-orang yasta'dzinunaka yang minta izin mereka pada engkau Muhammad. Wahum mereka iku aghnia, orang-orang kaya. Sesungguhnya jalan dosa atas orang-orang yang minta izin kepada engkau untuk tidak ikut perang dalam keadaan mereka aghnia. Keadaan mereka itu kaya, serba kecukupan. Nah itu yang dosa. Kalau mereka itu memang nggak mampu, betul-betul tidak ada kendaraan, dan betul-betul mereka itu ya berusaha untuk ikut perang, nah itu yang tidak dosa karena keadaan. Nah yang dosa itu keadaannya aghnia, lalu minta izin tidak ikut perang. Raudu senang mereka bi'ayyakunu bahwa ada mereka ma'al khawalif, bersama orang-orang yang tertinggal di rumah. Nah mereka senang apabila mereka itu duduk di rumah bersama anak-anak kecil, bersama para wanita. Wa taba'a dan mengecap sapa Allah ala qulubihim pada hati mereka, fahum maka mereka iku la ya'lamun, tidak mengerti mereka. Allah mengecap, Allah menstempel hati mereka. Mereka dicap kemunafikan, di hatinya itu distempel, dicap oleh Allah kemunafikan. Maka mereka tidak mengerti, mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka enggak ngerti atau bahwa perbuatan itu menjadikan kemunafikannya. Dengan dia minta izin atau sedangkan dia kaya, itu justru menjadikan kemunafikan di dalam hatinya. Maka para bapak, para ibu, para saudara sekalian, ya kita semua mari bersama-sama untuk selalu mengutamakan, mementingkan urusan ibadah, urusan akhirat, urusan agama. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita, yang akan menguntungkan pada kita, yang akan membahagiakan pada diri kita. Jangan sampai di dunia ini justru kita diperbudak oleh harta, diperbudak oleh pangkatnya, diperbudak oleh hawa nafsunya, sehingga lupa akan kewajiban, lupa akan perintah Allah dan utusannya. Demikian untuk pengajian kita sudahi. Ada kekurangannya, kekhilafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan iman, tetap dalam hidayah Allah, menetapi agama Allah yang hak ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bila mana ada kekurangannya, kekhilafannya, tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.